Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Muni, MHI, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wildan Mubarok dengan NIM 203820111114 dari kelas HKID akan mempresentasikan hasil kerja PowerPoint saya, yaitu tentang asas-asas hukum tata negara. Baik, langsung saja. Pengertian. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan asas adalah dasar, pedoman, atau sesuatu yang menjadi pokok dasar. Asas-asas dalam hukum tata negara dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar yang merupakan hukum positif dan mengatur mengenai asas-asas dan pengertian-pengertian dalam penyelenggaraan negara. Asas-asas hukum tata negara meliputi 5 asas. Yang pertama, asas Pancasila, yang artinya setiap tindakan atau perbuatan baik tindakan pemerintah maupun perbuatan rakyat harus sesuai dengan ajaran Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional daripada Negara Republik Indonesia. Ada 4 pokok pikiran yang merupakan cita-cita hukum bangsa Indonesia yang mendasari hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Yaitu pokok pikiran pertama, berisi negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang melindungi bangsa Indonesia serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang menimbulkan perpecahan dalam negara, dan sebaliknya negara, pemerintah, serta setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun pribadi. Pokok pikiran kedua berisi negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Merupakan masalah yang selalu dibicarakan dan tidak pernah selesai. Namun dalam bernegara, semua manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang, terutama yang menyangkut hukum positif. Penciptaan keadilan sosial pada dasarnya bukan semata-mata tanggung jawab negara, akan tetapi juga masyarakat, kelompok masyarakat, bahkan perseorangan. Pokok pikiran ketiga berisi negara yang berkedaulatan rakyat, menunjukkan bahwa dalam negara Indonesia yang berdaulat adalah rakyat atau kedaulatan ada di tangan rakyat. Dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat ini melalui musyawarah oleh wakil-wakil rakyat. Pokok pikiran keempat berisi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang adil dan beradab. Negara menjamin adanya kebebasan beragama dan tetap memelihara kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, asas negara hukum. Tercantum dalam pasal 1 ayat 3, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum di mana sebelumnya hanya tersirat dan diatur dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Dengan kata lain, yang memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip the rule of law and not of man. Unsur-unsur ciri khas negara hukum atau restate adalah: 1. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kultur, dan pendidikan. B. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan ataupun kekuatan lain.
C. Adanya legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya. D. Adanya undang-undang dasar yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat. E. Adanya pembagian kekuasaan negara. Menurut Surjono Sukanto, istilah rule of law dapat ditinjau dalam dua arti, yaitu arti formil dan arti material atau ideologis. Arti formil dimaksudkan sebagai kekuasaan publik yang terorganisir, yang berarti setiap tindakan atau perbuatan serta kaidah-kaidahnya didasarkan pada hierarki perintah dari yang lebih tinggi. Unsur-unsur rule of law dalam arti formil meliputi A. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. B. Adanya pemisahan kekuasaan. C. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. D. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri. Arti material atau ideologis mencakup ukuran-ukuran tentang hukum yang baik atau yang tidak baik, yang antara lain mencakup A. Kesadaran ketaatan warga masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan oleh yang berwenang. B. Bahwa kaidah-kaidah tersebut harus selaras dengan hak-hak asasi manusia. C. Negara berkewajiban menjamin tercapainya suatu keadilan sosial dan kebebasan, kemerdekaan, penghargaan yang wajar terhadap martabat manusia. D. Adanya tata cara yang jelas dalam proses untuk mendapatkan keadilan terhadap perbuatan yang sewenang-wenang dari penguasa. E. Adanya peradilan yang bebas dan merdeka dari kekuasaan dan kekuatan apapun juga. Yang ketiga, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Kedaulatan artinya kekuasaan atau kewenangan yang tertinggi dalam suatu wilayah. Sedangkan kedaulatan rakyat artinya kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Sehingga dalam pemerintah melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan keinginan rakyat. J.J. Rousseau mengatakan bahwa pemberian kekuasaan kepada pemerintah melalui suatu perjanjian masyarakat atau sosial kontrak, dan apabila pemerintah dalam menjalankan tugasnya bertentangan dengan keinginan rakyat, maka pemerintah tersebut dapat dijatuhkan oleh rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang berarti kedaulatan ada di tangan rakyat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dalam pelaksanaan suatu kedaulatan rakyat, baik wewenang, tugas, maupun fungsinya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Paham kerakyatan atau demokrasi tidak dapat dipisahkan dengan paham negara hukum. Sebab pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah dan sebaliknya kekuasaan diperlukan untuk membuat dan melaksanakan hukum. Inilah yang juga dikatakan bahwa hubungan antara hukum dengan kekuasaan tidak dapat dipisahkan dan sangat erat hubungannya. Yang keempat, asas negara kesatuan tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan adalah negara kekuasaan tertinggi atas semua urusan negara ada di tangan pemerintah pusat atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara ialah pemerintah pusat. Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat menjadi dasar suatu persatuan, mengingat bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku bangsa, agama, budaya, dan wilayah yang merupakan warisan dan kekayaan yang harus dipersatukan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini berarti negara tidak boleh disatukan atau diseragamkan, akan tetapi sesuai dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia,
bukan kesatuan Indonesia. Negara kesatuan adalah konsep tentang bentuk negara dan republik adalah konsep tentang bentuk pemerintahan. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan pemberian otonomi kepada daerah yang seluas-luasnya untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing daerah, didukung dari bantuan pemerintah pusat. Yang kelima, asas pembagian kekuasaan dalam check and balance. Pembagian kekuasaan adalah berbeda dari pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, seperti yang dikemukakan oleh John Locke, terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Sedangkan Montesquieu mengemukakan bahwa setiap negara terdapat 3 jenis kekuasaan yang disebut trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tidak dapat dipisahkan sehingga dapat memungkinkan adanya kerjasama antara bagian-bagian itu. Tujuan adanya pemisahan kekuasaan agar tindakan sewenang-wenang dari raja dapat dihindari dan kebebasan serta hak-hak rakyatnya dapat terjamin, sehingga menciptakan rakyat yang sejahtera. Undang-Undang 1945 setelah perubahan membagi kekuasaan negara atau membentuk lembaga-lembaga kenegaraan yang mempunyai kedudukan sederajat serta fungsi dan kewenangannya masing-masing, yaitu DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPD atau Dewan Pimpinan Daerah, BPK Badan Pemeriksa Keuangan, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, Komisi Yudisial atau KY, dan lembaga-lembaga lainnya yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan lembaga-lembaga yang pembentukan dan kewenangannya diatur dengan undang-undang. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut pemisahan kekuasaan negara seperti yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. Akan tetapi, Undang-Undang Dasar 1945 membagi kekuasaan negara dan lembaga-lembaga tinggi negara dan mengatur pula hubungan timbal balik antara lembaga tinggi negara tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.